warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifia Sudira dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN 3 Kutacani Aceh Tenggara dengan Ibu. Saya Ibu Jasmine sebagai Kepala Sekolah SDN 3 Kutacani. Nah, di sini saya akan ingin bertanya, berdasarkan jenis-jenis administrasi sekolah, itu kan ada 8 Bu. Nah, di dalam pendidikan nasional, menurut Ibu apa-apa saja itu dan bisa dijelaskan? Iya, di mana setiap sekolah itu harus kita berpatokan kepada 8 standar. Di mana 8 standar itu yang pertama adalah standar isi. Di mana standar isi ini adalah mencakup atau muat, yaitu adalah program tahunan, program semester, silabus, RPP, dan materi pelajaran, batas pelajaran. Sedangkan yang keduanya adalah standar proses. Standar proses itu adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran satuan pendidikan untuk mencapai satuan lulusan. Sedangkan yang ketiga ini adalah standar kelulusan, di mana di sekolah itu standar kelulusan itu sangat penting. Karena di standar kelulusan itu adalah kita menentukan kelulusan kelas 6 ataupun siswa kelas 6. Berapa target kita untuk meluluskan kelas 6 tersebut. Sedangkan yang keempat adalah standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Di mana di SD 3 Kutacani ini standar pendidikan kependidikannya adalah guru kelas ada 6. Sedangkan tenaga kependidikan ada 1. Guru bidang studi penjaskes ada 1. PAI ada 1 dan BTQ ada 1. Dan di sini gurunya semua adalah sudah S1. Sedangkan kelimanya yaitu adalah standar sarana dan prasarana sekolah. Di mana saat ini ataupun SD 3 Kutacani ini kalau mengenai sarana prasarana cukup, lumayan cukup lah, yaitu ruang kelas ataupun kursi meja cukup memadai. Sedangkan yang keenamnya adalah standar pengelolaan. Standar pengelolaan yang itu di SD 3 Kutacani ini adalah berjalan dengan baik. Pengelolaannya stabil lah gitu menurut saya, karena semuanya terkendali, bisa diatasi semua. Sedangkan yang ketujuhnya itu adalah standar pembiayaan. Pembiayaan ini juga sama seperti yang saya bilang yang nomor 6 ini tadi, terkendali dan tidak ada masalah dan tidak ada terkendala. Ini semuanya dipegang ataupun dikuasai oleh guru-guru di sini. Sedangkan yang ke-8-nya itu adalah standar penilaian. Standar penilaian ini tentunya sangat penting juga bagi baik itu bagi guru ataupun siswa. Karena kalau bagi guru itu adalah dalam setahun itu kita ada mengajarkan ujian 2 kali. Jadi guru itu tahu bagaimana dia mengajar kepada siswa itu selama 1 tahun ini, apakah dia berhasil atau tidaknya. Dan begitu juga sebaliknya kepada siswa. Dalam setahun itu siswa harus tahu bagaimana peningkatannya itu dari semester pertama dan begitu juga semester kedua. Hanya ini yang dapat Ibu terangkan kalau mengenai tentang 8 standar. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu sebagai kepala sekolah, apa saja peran kepala sekolah dalam menata administrasi? Kalau peran sebagai kepala sekolah, di sini saya menata, sebenarnya yang menata guru-guru. Cuman kalau mengenai menata itu kepala sekolah juga membimbing dan mengarahkan kepada guru bagaimana bagusnya, baik itu administrasi sekolah ataupun administrasi perkantoran tentang yang diserahkan oleh Kedinas. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang situasi sekolah yang saat ini terhambat tatap muka dikarenakan pandemi? Bagaimana cara Ibu mengajar secara daring atau online, dan apa solusi itu agar proses pembelajarannya berjalan aktif? Dan media apa yang digunakan dengan situasi seperti ini? Kebetulan kalau mengenai pelajaran daring ataupun luring ataupun tatap muka, dimana kalau waktu daring itu dan luring kami tidak melaksanakan daring karena terkendala siswa belum semua mempunyai HP ataupun WhatsApp-nya belum ada HP kadang-kadang nanti belum mempunyai WhatsApp. Jadi kami di sini kepala sekolah
dan guru mendatangi siswa ke rumah ataupun bisa dikatakan luring ataupun BDR. Datang siswa ke rumah dan di situ siswa mengajar. Maksudnya guru mengajar kepada siswanya itu datang ke rumah dan kunjungi ke rumah. Dan sedangkan kalau saat ini belajar tatap mukanya memang kami sebagai guru ataupun kepala sekolah memang ada kendalanya sedikit. Tapi walaupun ada kendalanya demikian, kendalanya misalnya gini. Biasanya kami kan kalau kita normal sekolah itu masuk jam 8 belajarnya, pulang jam 1 ataupun jam 12.30. Sedangkan kalau sekarang tatap muka ini pulangnya jam 11. Jadi materi pelajaran itu agak lambat juga. Maksudnya agak terlambat bagaimana? Agak terganggu pencapaiannya. Pencapaiannya itu tidak bisa capai 100% ataupun 90%. Karena kalau tatap muka kami ini sekarang mempunyai shift A dan shift B. Misalkan nanti shift A-nya hari Senin, sedangkan shift B-nya hari Selasa. Jadi terkendalanya juga di sini pelajaran hari ini, hari Selasanya juga kita terangkan kembali kepada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifia Sudira dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN 3 Kutacani Aceh Tenggara dengan Ibu. Saya Ibu Jasmine sebagai Kepala Sekolah SDN 3 Kutacani. Nah, di sini saya akan ingin bertanya, berdasarkan jenis-jenis administrasi sekolah itu kan ada 8 Bu. Nah, di dalam pendidikan nasional, menurut Ibu apa-apa saja itu dan bisa dijelaskan? Iya, dimana setiap sekolah itu harus kita berpatokan kepada 8 standar. Dimana 8 standar itu yang pertama adalah standar isi. Dimana standar isi ini adalah mencakup atau muat, yaitu adalah program tahunan, program semester, silabus, RPP, dan dan materi pelajaran, batas pelajaran. Sedangkan yang keduanya adalah standar proses. Standar proses itu adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran satuan pendidikan untuk mencapai satuan lulusan. Sedangkan yang ketiga ini adalah standar kelulusan, di mana di sekolah itu standar kelulusan itu sangat penting. Karena di standar kelulusan itu adalah kita menentukan kelulusan kelas 6 ataupun siswa kelas 6. Berapa target kita untuk meluluskan kelas 6 tersebut. Sedangkan yang keempat adalah standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Di mana di SD 3 Kutacani ini standar pendidikan kependidikannya adalah guru kelas ada 6. Sedangkan tenaga kependidikan ada 1. Guru bidang studi penjaskes ada 1, PAI ada 1, dan BTQ ada 1. Dan di sini gurunya semua adalah sudah S1. Sedangkan kelimanya yaitu adalah standar sarana dan prasarana sekolah. Di mana saat ini ataupun SD 3 Kutacani ini kalau mengenai sarana prasarana cukup, lumayan cukup lah, yaitu ruang kelas ataupun kursi meja cukup memadai. Sedangkan yang keenamnya adalah standar pengelolaan. Standar pengelolaan yang itu di SD 3 Kutacani ini adalah berjalan dengan baik. Pengelolaannya stabil lah gitu menurut saya, karena semuanya terkendali, bisa diatasi semua. Sedangkan yang ketujuhnya itu adalah standar pembiayaan. Pembiayaan ini juga sama seperti yang saya bilang yang nomor 6 ini tadi, terkendali dan tidak ada masalah dan tidak ada terkendala. Ini semuanya dipegang ataupun dikuasai oleh guru-guru di sini. Sedangkan yang ke-8-nya itu adalah standar penilaian. Standar penilaian ini tentunya sangat penting juga bagi baik itu bagi guru ataupun siswa. Karena kalau bagi guru itu adalah dalam setahun itu kita ada mengajarkan ujian 2 kali. Jadi guru itu tahu bagaimana dia mengajar kepada siswa itu selama 1 tahun ini, apakah dia berhasil atau tidaknya. Dan begitu juga sebaliknya kepada siswa. Dalam setahun itu siswa harus tahu bagaimana peningkatannya itu dari semester pertama dan begitu juga semester kedua. Hanya ini yang dapat Ibu terangkan kalau mengenai tentang 8 standar. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu sebagai kepala sekolah, apa saja peran
kalau peran sebagai kepala sekolah, di sini saya menata, sebenarnya yang menata guru-guru. Cuman kalau mengenai menata itu kepala sekolah juga membimbing dan mengarahkan kepada guru bagaimana bagusnya, baik itu administrasi sekolah ataupun administrasi perkantoran tentang yang diserahkan oleh Kedinas. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang situasi sekolah yang saat ini terhalang tatap muka dikarenakan pandemi? Bagaimana cara Ibu mengajar secara daring atau online, dan apa solusi Ibu agar proses pembelajarannya berjalan aktif? Dan media apa yang digunakan dengan situasi seperti ini? Kebetulan kalau mengenai pelajaran daring ataupun luring ataupun tatap muka, dimana kalau waktu daring itu dan luring kami tidak melaksanakan daring karena terkendala siswa belum semua mempunyai HP ataupun WhatsApp-nya belum ada HP kadang-kadang nanti belum mempunyai WhatsApp. Jadi kami di sini kepala sekolah dan guru mendatangi siswa ke rumah ataupun bisa dikatakan luring ataupun BDR. Datang siswa ke rumah dan di situ siswa mengajar, maksudnya guru mengajar kepada siswanya itu datang ke rumah dan kunjungi ke rumah. Dan sedangkan kalau saat ini belajar tatap mukanya, memang kami sebagai guru ataupun kepala sekolah memang ada kendalanya sedikit. Tapi walaupun ada kendalanya demikian, kendalanya misalnya gini, biasanya kami kan kalau kita normal sekolah itu masuk jam 8 belajarnya, pulang jam 1 ataupun jam 12.30, sedangkan kalau sekarang tatap muka ini pulangnya jam 11. Jadi materi pelajaran itu agak lambat juga, maksudnya agak terlambat bagaimana? Agak terganggu pencapaiannya itu tidak bisa capai 100% ataupun 90%. Karena kalau tatap muka kami ini sekarang mempunyai shift A dan shift B. Misalkan nanti shift A-nya hari Senin, sedangkan shift B-nya hari Selasa. Jadi terkendalanya juga di sini pelajaran hari ini, hari Selasanya juga kita terangkan kembali kepada siswa terkendali dan bisa juga diatasi oleh guru-gurunya masing-masing. Baiklah, terima kasih Bu atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang menonton nantinya. Cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkendali dan bisa juga diatasi oleh guru-gurunya masing-masing. Baiklah, terima kasih Bu atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang menonton nantinya. Cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.